Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, alhamdulillah tadi kita sudah dapat pelajaran dari Al-Habib Hud bin Bagil Attas hafizahullahu taala wa ra'ah fa matanallahu bituli hayatih. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita untuk menyingkat waktu. Kita sudah sampai halaman 44. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Ja'a sahibu kitab at-Tarid wa at-Tarif Syekh Sayyid al-Imam Abu Bakar Al-Adani bin Ali al-Mashhur Ba'adawi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah alif wa arba'mi'ah wa thalas wa arba'in min al-hijrah bil qawl anna arkan ad-din arba'atun hiya al-islamu wal-iman wal-ihsan wal-ilmu bi'alamatis sa'ah mustadillan bi'anna madlul ar-rukniyah lil-thalatha ghair waridin fi matla'i hadithi Jibril alaihi salam wa innama fi khatimatihi ba'da iradi alamatis sa'ah mimma yadullu ala anna al-arkan arba'atun wa laysat thalatha. Fadhihabul ulama ila thulathiyatil arkan li'annaha thabitatul madlul wal ma'na wadihatul bayan wal qasad wa innaha murtabitatun bil a'mal i'tiqadiyatan aw fi'liyatan aw qalbiyah bima yatadarrajul mukallaf fi syu'unil aqidah wasyari'ah wa maratibis suluk wa 'alayha ansha'ul ajyal wa tafhamul ummah ilmah al-fardhi al-wajib amma ar-ruknur rabi' fa 'alamat wa laysat a'mala fahuwa mutaghayyirul had waz zaman ghair murtabit bi muta'allaqati at-tarbiyati wa bina'il mukallafin fi syu'unil aqidah wasyari'ah wa maratibis suluk wa inna ma yakhtassu bil hawadith wa asbabiha wa ma yatarattabu 'alayha min syu'unil isyaratin nabawiyyah wal 'alamat ar-rahmaniyyah. Taib ahiba'il kiram, di dalam fakrah ini Syekhuna As-Sayyid al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Mashhur, saudara beliau kami punya guru tercinta rahimahullahu rahmatal abrar, di dalam kitabnya yang berjudul At-Talid wa At-Tarif. At-Talid itu artinya pusaka. Jadi peninggalan pusaka yang sangat berharga, itu orang Arab bilang At-Talid. Wa At-Tarif kebalikannya. Nah, jadi ada benda pusaka, peninggalan yang berharga, ada benda berharga juga tapi bukan pusaka ya ikhwan. Nah, jadi beliau dalam kitabnya itu menuturkan yang dimaksud benda-benda pusaka itu bagaimana peninggalan para ulama-ulama salaf yang begitu berharga untuk kita jadikan sebagai model percontohan di dalam membangun masyarakat Islam yang penuh rasa ukhuwah Islamiyah dan yang penuh rasa persatuan. Karena memang Al-Habib Abu Bakar Adani ini salah satu da'i tingkat internasional alamiah ya ikhwan, yang selalu mengedepankan wahdah. Beliau paling tidak suka tuh ada jidal-jidal antar mazhab, bahkan jidal antara Sunni dengan Wahabi. Beliau nggak suka, karena bagi beliau jidal-jidal semacam itu hanya akan
memecah belah umat, hanya akan membuat hubungan umat menjadi tidak bagus ya ikhwan. Ya, termasuk salah satu yang beliau pernah kritisi adalah pertemuan di Cesnya. Itu ada pertemuan ulama-ulama Ahlus Sunnah di Cesnya yang kemudian menetapkan bahwa secara vulgar Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah dan seterusnya yang akhirnya membuat Wahabi di Saudi itu marah sampai tingkat rajanya juga marah. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah yang ada di Saudi makin gak bisa bergerak. Nah, jadi bukan persoalan Wahabi itu Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah, bukan. Ini persoalannya gara-gara pertemuan itu akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah yang di Saudi mereka makin dipersempit ruang geraknya. Termasuk Habib kita ini. Nah, akhirnya banyak habaib di sana yang punya majelis ditutup. Banyak ulama-ulama asraf di sana yang tadinya leluasa bisa buka rubat dan lain sebagainya semua diawasi. Nah, sampai-sampai akhirnya belakangan Habib Abu Bakar keluar dari Saudi nggak bisa masuk lagi sampai akhir hayatnya. Termasuk Said Umar Jailani yang tadinya tinggal di Mekah punya majelis, masya Allah. Begitu keluar nggak boleh masuk lagi Saudi sampai akhirnya tinggal di Turki. Nah, jadi ini memang kita untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu secara terbuka di forum internasional. Itu memang perlu pertimbangan-pertimbangan karena akan ada dampak politik, akan ada dampak kepada dakwah ya ikhwan. Kalau forum-forum tertutup semacam ini nggak ada persoalan. Ini kan forumnya forum dunia, forum internasional yang ulama seluruh dunia diundang. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Jadi beliau termasuk yang mengkritisi itu. Jangan begitu maksud beliau. Jadi jangan mainnya nih jangan terlalu vulgar begitu. Coba lihat-lihat juga dong kita yang tinggal di Saudi. Lihat-lihat juga dong kita kan berdakwah di Saudi nggak mudah. Berdakwah di Saudi Ahlus Sunnah nggak mudah ya ikhwan. Semua dalam pengawasan. Habib Zain bin Smith setiap hari rumahnya diawasi. Said Ahmad Al-Maliki setiap hari diawasi. Nah, apalagi kalau mereka yang datang yang bukan warga negara Saudi lebih diawasi lagi. Nah, itu yang perlu sedikit kita ketahui. Dulu beliau buka majelis di Jeddah, ya ikhwan. Saya beberapa kali hadir dalam majelisnya, Masya Allah. Banyak para sada, para asraf yang ada di Jeddah, di Mekah, di Madinah, yang rutin menghadiri daripada majelis beliau. Singkat cerita, beliau sosok yang suka persatuan, suka persaudaraan, suka yuk kalau kita lain mazhab nggak apa-apa lah, kita duduk, kita ngobrol, apa yang bisa kita berikan kepada umat daripada manfaat dakwah yang ada. Jadi beliau ini betul-betul mengamalkan kaidah dakwah, saudara. Ada kaidah dakwah, ada kaidah usul, ada kaidah fikih, ada kaidah dakwah juga. Kaidah dakwah diantaranya, saudara, ittahadna fi mattafaqna wa tadzarna fi makhtalafna. Jadi ittahadna fi mattafaqna. Kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakat. Wa'tadarna, dan kita saling memaklumi fi makhtalafna, di dalam hal-hal yang kita berbeda. Jadi dalam kesepakatan kita bersatu, dalam perbedaan kita saling memaklumi, toleransi, bukan saling menyerang. Nah, itu salah satu kaidah dakwah yang dalam hidupnya beliau mengamalkan itu semua ya ikhwan. Nah, sekarang mari kita lihat beliau punya pandangan menarik untuk kita simak. Di sini dalam kitab Ad-Dalil wat-Tarif yang dikarang oleh beliau ini, beliau mengatakan, anna arkanad-din arba'ah, bahwa rukun agama itu ada 4. Nah, kalau selama ini yang kita kenal 3. Rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tapi beliau punya pandangan bahwa rukun agama itu sebetulnya 4, bukan 3. Nah, yaitu yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, dan keempat al-ilmu bi alamatis sa'ah, yaitu ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian beliau katakan mustadillan, beliau berdalil, berhujjah dengan pendapatnya tadi, bi anna madlular rukniyati lis-salasa ghairu warid fi matla'i hadits Jibril. Karena kalau ada yang mengatakan rukun daripada agama itu 3,
isyarat dalil yang menunjukkan ke arah rukniyah daripada persoalan itu tidak ada di permulaan hadis. Nah, dia bukan fi matla'il hadis, tapi dia ada di penutup hadis, di mana Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Artinya dari awal hadis sampai akhir itu semua yang Nabi isyaratkan dengan kalimat itu adalah Jibril yang mengajarkan kalian urusan dinakum, urusan agamamu. Nah, jadi karena kalimat akhir ini yang Nabi tekankan ini urusan yang sangat penting dalam agama, yang disebut oleh Nabi bukan hanya 3 perkara. Bukan hanya urusan iman, Islam, dan ihsan. Tapi di sana juga ada alamatus sa'ah. Ini dalil beliau ya ikhwan. Kemudian beliau katakan, saudara, beliau katakan, bi anna madlular rukniyati lis-salasah ghair warid fi matla'i hadits Jibril alaihi salam wa innama fi khatimatihi. Jadi sebetulnya petunjuk itu adanya bukan di awal hadis, tapi ada di akhir hadis. Ba'da apa? Ba'da irad, setelah saudara dipaparkan dalam hadis tersebut alamatus sa'ah. Nah, setelah dijelaskan tentang tanda-tanda kiamat, baru ditutup bahwa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Nah, yang demikian itu mimma yadullu anal arkan arba'ah. Ya, yang demikian itu menunjukkan bahwa sesungguhnya rukun agama itu ada 4, walaysat salasah, bukan 3. Ini kata beliau ya ikhwan. Kemudian selanjutnya beliau katakan, fatihabul ulama ila sulasiyatil arkan. Adapun banyaknya ulama yang berpendapat bahwa rukun itu ada 3, sulasiyah, artinya ada 3 rukun daripada agama, li'annaha, karena ketiga perkara tersebut sabitatul madlul wal makna wadihatul bayan wal gasad. Karena memang ketiga perkara tersebut, saudara, pendalilannya kan lebih mudah dibandingkan yang lain. Sepintas lalu aja udah bisa lihat. Akhbirni anil Islam, Nabi jawab. Akhbirni anil iman, Nabi jawab. Akhbirni anil ihsan, Nabi jawab. Jadi pendalilannya memang mudah dipahami. Tujuan maksudnya memang mudah dipahami. Kenapa? Wa innaha murtabitatun, karena itu berkaitan dengan bil a'mal. Berkaitan dengan amal, saudara. Baik itu i'tiqadiyah yang berkaitan dengan amal i'tiqad yang kita bicarakan soal keimanan, au fi'liyah atau yang berkaitan dengan keislaman, au qalbiyah atau yang berkaitan dengan keihsanan. Jadi i'tiqadiyah yang kita istilahkan kemarin, kita berkaitan dengan keimanan, fi'liyah ini zahiriyah. Itu berkaitan dengan keislaman, qalbiyah itu berkaitan dengan keihsanan. Nah, di dalam perkara ini bima ya biha yatadarrajul mukallaf fi su'unil aqidah wa syariah wa maratibus suluk. Nah, di dalam ketiga perkara ini memang yang sehari-hari seorang mukallaf itu ya bergelut dengan itu. Bergelut dengan urusan akidah, bergelut dengan urusan syariah, bergelut juga dengan urusan maratibus suluk. Maratibus suluk ini akhlak. Maratibus suluk ini ihsan ya ikhwan. Nah, jadi memang sehari-hari yang kita bergelut itu ya kalau enggak akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, akhlak ya ikhwan. Soal keimanan, soal keislaman atau soal keihsanan. Jadi mudah dikenali, mudah dideteksi. Nah, sehingga ini yang menjadi banyaknya ulama yang berpendapat bahwa rukun agama itu hanya 3. Wa 'alaiha tansa'ul ajal wa tafhul umma ilmahul fardil wal wajib. Al wajib. Jadi artinya dengan 3 perkara ini pun selama ini para generasi memang hidup di 3 perkara tersebut. Dan umat juga memahaminya dengan ilmu-ilmu yang wajib fardul ain untuk dipelajari memang berkaitan dengan 3 perkara tersebut. Saudara, jadi memang rukun yang keempat kurang dikenal. Karena rukun keempat itu selama ini dimasukkan ke dalam rukun iman. Kan kita di sana ada al-iman bil yaumil akhir. Kebanyakan ini masalah alamatus sa'ah masuk ini iman kepada hari akhir. Tapi Al-Habib Abu Bakar Adani mencoba untuk memisahkan beda iman kepada hari akhir itu hari akhirnya. Tapi menuju hari akhir kan ada proses.
yang kita kenal dengan alamat. Nah, jadi tanda hari akhir yang pertama itu adalah dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi merupakan nabi akhir zaman. Zamannya Nabi ini disebut akhir zaman. Jadi begitu Nabi lahir, apalagi diangkat menjadi Rasul, pertanda itulah awal daripada datangnya akhir zaman. Jadi beriman kepada hari akhir, ya kita tahu hari akhir pasti terjadi. Tapi menuju hari akhir itu ada isyarat, nah, itu ada alamat yang makin hari itu makin muncul sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah ini beliau pisahkan, ini bukan urusan hari akhir. Nah, jadi urusan hari akhir dengan urusan tanda-tanda itu berbeda. Ini menurut pendapat Habib Abu Bakar Adani al-Masyhur rahimahullahu rahmatal abrar. Maka itu di sini beliau katakan ammar ruknur rabi, sedangkan rukun keempat yang beliau perkenalkan fa'alamat ya, walaysat a'malan. Nah, jadi kalau tadi semuanya a'mal i'tiqadiyah, a'mal fi'liyah atau zahiriyah atau badaniyah, maliyah dan lain sebagainya, a'mal qalbiyah. Sedangkan alamat walaysat a'malan. Ini bukan urusan amal. Ini urusan adalah alamat. Fahuwa mutaghayyirul had waz zaman. Ya, jadi kalau urusan alamat ini kan berkaitan berubah-ubah. Batasannya, waktu kejadiannya terus mengikuti perubahan zaman. Makin kemari, makin mencolok, makin nyata tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ini menurut beliau ini juga harus diamati, ini harus dicermati oleh setiap muslim sebagai bagian daripada rukun agama. Nah, kemudian berikutnya ghair murtabit bi muta'allaqati tarbiyah. Ini enggak ada kaitannya dengan urusan-urusan tarbiyah pendidikan. Wa bina'il mukallafin fi su'unil aqidah wa syari'ah wa maratibis suluk. Dan ini juga enggak ada kaitannya, yaitu dengan pembangunan daripada para mukallaf, pembangunan manusia muslim ini dalam urusan akidah, syariat dan akhlak mereka. Wa inna ma yahtas, sesungguhnya rukun yang keempat ini hanya khusus berkaitan bil hawadits wa asbabiha, hanya berkaitan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dengan sebab-sebab kejadian tersebut. Wa ma yartarattab 'alaiha, dan kemudian dari kejadian-kejadian tersebut setelah kita cermati, kita analisa, kita pelajari, maka apa yang akan kita dapatkan di sana? Kita akan dapatkan kebenaran daripada al-isyaratun nabawiyah. Oh ternyata isyarat Nabi benar. Oh ternyata isyarat Nabi itu nyata. Oh ternyata isyarat Nabi itu terjadi. Wal alamatur rahmadiyah, dan itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi ini yang beliau uraikan, saudara. Kemudian berikutnya qad i'taqada aktsarul bahitsin. Nah, kalau ini di luar, ini tidak lagi disampaikan oleh oleh Habib Abu Bakar. Tapi di sini saya menyatakan setelah kita ungkapkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Al-Fadil rahimahullahu rahmatal abrar, yaitu Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adani, maka kita katakan qad i'taqada aktsarul bahitsin. Kebanyakan para peneliti, baik itu para ulama maupun cendekiawan dalam urusan akidah, anna alamatis sa'ah juz'un minal imani bil yaumil akhir, bahwa tanda-tanda kiamat itu merupakan bagian daripada iman kepada hari akhir. Jadi nggak bisa dilepaskan. Wala yakunu ruknan mustaqillan. Dia nggak bisa untuk menjadi rukun yang tersendiri, rukun yang merdeka, bebas. Dia nggak terikat dengan rukun yang lain. Enggak bisa. Itu kebanyakan bahitsin, kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu pendapatnya. Makanya dari dulu yang kita tahu rukun agama 3, bukan 4. Nah, kemudian selanjutnya fa ajaba Sayyidul Imam Abu Bakar Adani fi kitabih. Nah, fenomena ini, kenyataan ini dijawab oleh Habib Abu Bakar Al-Adani. Apa jawaban beliau? Wa amma alaqatuha bil imani bil yaumil akhir mas'alatun ukhra. Jadi soal bahwa alamatus sa'ah itu berkaitan erat dengan urusan hari akhir, hari kiamat, itu masalah lain.
Beliau katakan, yumkin rabtuha, mungkin saja kita bisa kaitkan itu min haithiyatil iman bimafhumil ghaib. Kita bisa kaitkan itu dengan paham keimanan dari sisi urusan gaib. Rukun iman ini kan urusan gaib. Beriman kepada adanya sorga, urusan gaib. Urusan gaib artinya sesuatu yang kita nggak pernah lihat. Beriman adanya neraka itu urusan gaib. Nah, beriman dengan adanya tanda-tanda hari kiamat juga itu urusan gaib ya kawan. Nah, dari sisi itu bisa saja. Jadi beliau akui ya dari sisi itu bisa saja. Itu dimasukkan ke dalam hubungannya dengan iman pada hari akhir. Kajus'in minal wahdatil mawdu'iyyah lil arkanil arba'ah kulliha. Jadi bisa aja itu, tapi beliau ingatkan di sini la min haitsi fasliha. Saudara an mauqi'iha sahih linudrijaha dimna arkanil iman sitta falya'lam. Tapi dia berdiri sebagai sesuatu yang berbeda dengan iman bil yaumil akhir, itu juga enggak boleh dipungkiri. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ada hari akhir, ada tandanya. Tandanya ini bukan hari akhir. Hari akhir itu kiamatnya, itu hari akhir. Hari kiamatnya itu hari akhir. Sebelum menuju ke hari akhir ada tanda-tandanya, saudara. Nah, jadi kesimpulannya kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai hari ini mereka hanya kenal rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Sementara alamatus sa'ah mereka masukkan sebagai bagian daripada rukun iman yang 6. Yaitu rukun beriman kepada hari akhir. Nah, sementara Habib Abu Bakar Adani mencoba mengeluarkan bahwa alamatus sa'at ini syair. Nah, ini mutamayyiz, berbeda dari urusan hari akhir. Apalagi dalam hadis dia disebutkan juga secara rinci oleh Nabi. Dan dia enggak dimasukkan pada saat Nabi ditanya mal iman, Nabi enggak cerita soal ini. Waktu Nabi ditanya mal Islam, Nabi enggak cerita soal ini. Pada saat Nabi ditanya akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, Nabi enggak cerita soal ini. Tapi begitu Nabi ditanya soal hari kiamat, saudara, dengan tanda-tandanya, baru Nabi jawab soal tanda-tanda hari kiamat. Nah, karena dalam hadis dohirnya kelihatannya dipisah, saudara, maka Habib Abu Bakar mencoba untuk ini dijadikan sebagai rukun yang keempat. Nah, baik. Setelah kita baca sedemikian rupa, ya ikhwan. Laqad raddal qaul bi rubaiyati arkanid din ad-Doktor As-Sayyid Zain bin Muhammad Al-Aidarus Ba'anawi. Jadi kalau pertanyaannya apakah para habaib khususnya di Hadramut sepakat dengan pendapatnya Habib Abu Bakar Adani? Ternyata enggak juga ya ikhwan. Ada perbedaan pendapat. Jadi banyak habaib di Hadramut tetap berpegang kepada jumhur bahwa rukun agama itu ada 3, Islam, ihsan, iman, Islam dan ihsan. Saudara, nah salah satu yang membuat tulisan mengkanter pendapat Habib Abu Bakar yaitu Dr. As-Sayyid Zain bin Muhammad Al-Aidarus, ya ikhwan. Beliau bikin yaitu satu risalah kutaib. Nah, beliau melakukan raddan jamilan fi risalati. Beliau mengkanter dengan cara yang bagus, yang sopan, yang indah, yang ilmiah, bukan dengan cara mencaci maki, bukan. Jadi beliau mencoba menanggapi pendapat tersebut dalam risalahnya tadi dengan judul Mulahadhat ala Ruknir Rabi'. Nah, catatan terhadap rukun yang keempat. Wa hasilu kalami, kesimpulan daripada pendapat Sayyid Zain bin Muhammad Al-Aidarus, anna arkanad din thalatha kama huwa ma'rufun wa masyhurun indal muslimin khassatihim wa ammatihim. Jadi bahwa rukun agama itu tetap ada 3 sebagaimana itu yang ma'ruf, itu yang masyhur, yang dikenal oleh umat Islam. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat perbedaan ini ya ikhwan? Nah, cara kita melihat perbedaan ini dalam risalah ini, saudara, bagaimana penulis risalah ini mendudukan persoalan ini? Mari kita lihat. Wa bighaddin nazar 'an al-khilafil waqi' fi arkanid din thulathiyah am rubaiyah. Yaitu saudara bighaddin nazar. Artinya bighaddin nazar ya kita tutup mata lah, enggak usah kita terlepas maksudnya. Terlepas daripada perbedaan pendapat tentang rukun agama.
Apakah itu 3, apakah itu 4? Yang menarik, fajami ashabir ra'yin, maka semua yang punya pendapat dalam 2 pendapat ini muttafiqun, semuanya sepakat. Ala annal ilma bi alamatis sa'at min as-su'unil imaniyah wal i'tiqadiyah. Bahwa ilmu mengetahui tentang hari kiamat itu bagian daripada urusan keimanan. Bagian daripada urusan i'tiqad. Allati tajibu ala kulli muslim ma'rifatuha wa qabuluha. Yang wajib atas setiap muslim untuk mengetahuinya dan menerimanya. Di sini nggak ada perbedaan. Baik yang berpendapat rukun agama itu 3 maupun yang berpendapat rukun agama itu 4, sama-sama sepakat bahwa urusan tanda-tanda kiamat itu adalah sesuatu yang wajib diimani oleh setiap muslim. Jadi baik yang mengatakan rukun agama 3, kalau ditanya bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, wajib gak diimani? Jawabnya wajib. Begitu juga yang mengatakan rukun agama 4, tanya bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, apakah itu wajib diimani? Oh wajib, maka mereka bukan lagi wajib, dijadikan rukun ya ikhwan. Nah, jadi artinya saudara dari segi hakikat saudara sama-sama mengakui, cuman mereka berbeda redaksi, berbeda susunan, tapi sama-sama mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang seperti ini saudara, fal khilafu indi lafziyun, ini namanya khilaf lafzi saudara, laisa bihaqiqiyin, bukan khilaf yang hakiki saudara, kecuali kalau yang salah satu katakan yang mengatakan rukun iman, rukun agama itu ada 3, terus ditanya bagaimana tentang tanda-tanda kiamat, itu bukan urusan rukun agama itu. Itu baru kita sebut khilaf hakiki saudara. Ternyata mereka bilang itu masuk rukun agama, tapi bukan rukun berdiri sendiri, rukun yang masuk ke dalam rukun iman, khususnya al-iman bil yaumil akhir. Jadi sama-sama meyakini wajib mengimani itu. Sama-sama meyakini ini masuk rukun agama. Cuman bedanya yang satu masuk ke dalam rukun iman, yang satu rukun berdiri sendiri. Nah, yang seperti ini namanya khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Jadi nggak ada permasalahan ya, kawan. Jadi jangan gara-gara begini langsung ada mengatakan oh Habib Abu Bakar bukan ahlus sunnah lagi tuh. Itu udah keluar dari kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Enggak. Kalau khilafnya hakiki ya, berarti Habib Abu Bakar tidak lagi mengikuti manhaj ahlis sunnah. Tapi kalau khilafnya lafzi, tetap beliau ahlus sunnah wal jamaah. Beliau tidak mengingkari tentang rukun agama yang 3. Bahkan beliau melihat alamatus sa'ah bagian rukun juga yang sangat penting untuk diimani. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sehingga fa'ayura'yin, jadi pendapat yang mana saja yuqbalu wa yuttaba, pendapat mana saja yang diterima dan diikuti, fal ilmu bi alamatis sa'ah, maka ilmu pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat la tatajazza min ruqyatid din. Dia tidak terpisah daripada rukun agama. Sawa'an kana ruknan mustaqilan, baik dia merupakan rukun yang berdiri sendiri kan ruknul rabi sebagai rukun yang keempat, am juz'an min arkanil imani sittah, atau dia merupakan bagian daripada rukun iman yang 6 ya ikhwan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya enggak mau masuk dalam perdebatan perbedaan pendapat tersebut terlalu dalam saudara, karena risalah ini bukan ke sana arahnya. Nah, karena itu kita lihat di halaman 46. Lidza, nah ini kesimpulannya, karenanya litashilil faham ladil ummah, nah, untuk memudahkan pemahaman bagi umat supaya umatnya gampang paham gitu ya kawan. Karena kan risalah ini kita mau kita mau untuk dibaca oleh umat, supaya umat bisa mempelajarinya. Kemudian wa taisirul wusul ilal hadaf, dan supaya mudah mencapai daripada tujuan risalah ini, fa fi hadhihi risalah, maka dalam risalah ini yaktafil bahith, yaitu penulis mencukupkan yang digunakan adalah bimasyahara alal ummah min sulasiyatil arkan. Nah, apa-apa yang sudah populer selama ini sudah mapan di tengah-tengah umat daripada rukun agama ada 3, yaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau saya bicara rukun agama dalam risalah ini, yang dimaksudkan adalah iman, Islam dan ihsan.
tanpa saya harus masuk menerima atau menolak daripada apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Adani. Huwa alim, beliau seorang alim, beliau soleh, luar biasa. Dan beliau juga punya pandangan-pandangan keilmuannya yang cukup bagus, ya ikhwan. Yang cocok untuk bisa kita amalkan di zaman ini, bagaimana cara dakwah Islam di tengah-tengah serangan global yang luar biasa. Islam diposisikan sebagai agama perampok, agama pedang, agama darah, agama keras, agama teroris, agama ekstrim. Nah, sehingga beliau melihat, wah ini ada yang perlu dirapikan ini dari konteks dakwahnya umat tanpa merubah syariat. Tanpa merubah syariat. Beliau nggak pernah merubah syariat. Beliau seorang syariat nggak pernah. Tapi beliau cuman mencoba menawarkan satu model dakwah yang bagaimana supaya bisa diterima oleh dunia internasional saat ini, supaya pandangan mereka terhadap Islam itu tidak terkooptasi dengan pandangan-pandangan Islamofobia, ya ikhwan. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan tentang Habib Abu Bakar Adani radhiyallahu taala anhu wa ardah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau antum dapetin masalah ini, jadi jangan kaget, jangan nanti ada yang nuduh itu Habib Abu Bakar bukan Ahlus Sunnah tuh, rukun agamanya beda sama kita. Kita 3, dia 4. Nah, ini hati-hati nih, waspada. Ini biasanya ngomong begini nggak ngerti, dia nggak baca secara utuh pendapatnya. Kalau dia baca secara utuh, baca pendapat beliau di kitab At-Talid wa Tarif, saudara, baca secara utuh, ternyata enggak seperti itu. Nah, baiklah, itu yang bisa kita sampaikan tentang Habib Bakar. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Sekarang coba Habib Alwi baca yang halaman 46, Ar-Ruknul Awwal. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله تعالى عنكم: الركن الأول الإسلام. ما هو الإسلام وما علاقته بالفقه والشريعة؟ كلمة الإسلام في اللغة معناه الخضوع والاستسلام. أما في الاصطلاح الشرعي كما قال شيخي الحبيب الإمام زين بن إبراهيم بن سميد بعلوي الحسيني حفظه الله فمعناه الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية. هذه الكلمة بهذا المعنى كثيرة وافرة في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. Baik, cukup sebentar. Jadi karena kita akan masuk pembahasan soal rukun agama yang 3, maka yang dibahas pertama kali di sini Ar-Ruknul Awwal al-Islam. Saudara, kenapa kita bahas Islam dulu, baru iman? Kita mengikuti runut hadis Jibril. Karena dalam hadis Jibril alaihissalam yang disebut pertama adalah al-Islam. Tapi tidak ada halangan bagi kita kalau nanti ke depan kita akan sebut akidah dulu, baru syariah. Tapi di pembuka ini kita sebut Islam dulu, baru kita sebut iman, sesuai urut yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Nah, kemudian di sini mahwal Islam. Apa yang akan dibahas dalam fakrah ini adalah mahwal Islam. Apa itu Islam? Wa ma alaqatuhu, dan apa hubungannya bil fiqhi wasyariah. Nah, kita sering dengar Islam, fikih, syariah. Apa hubungan di antara ketiganya? Nah, kalimatul Islam di dalam secara etimologi, secara bahasa artinya al-khudu wal istislam. Al-khudu, tunduk, patuh atau pasrah, ya kawan. Nah, itu pengertian Islam. Dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fil istilahi syar'i, sedang dalam mustalah syar'i para ulama banyak yang mendefinisikannya. Nah, di antaranya kami punya guru tercinta Syekh Al-Habib Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang ada di Madinah saat ini. Hafizahullahu taala wa ra'ah. Di mana beliau mengatakan, yaitu di dalam kitabnya, ya ikhwan, kita bisa lihat di sana dalam kitab Habib Zain, beliau mengatakan bahwa makna daripada al-Islam itu al-imtithalu wal-inqiyadu lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Nah, yaitu menjalankan atau mengikat diri dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum syariat. Nah, apa yang didefinisikan oleh Habib Zain ini, hadhil kalimah ini, saudara, kalimat Islam ini dengan makna ini kathiratun wafirah. Artinya bukan sesuatu yang asing lagi.
Jadi penggunaan kata Islam, saudara, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, saudara, ini tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Habib Zain bin Sumait, yaitu bagaimana seseorang itu mengikat dirinya melaksanakan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru dia disebut sebagai seorang Islam. Fi hadis Jibril alaihi salam, di dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari kemarin, qad arrafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-islam biqauli. Nah, Nabi sendiri di dalam hadis Jibril telah memberikan definisi tentang apa itu Islam. Nah, begitu Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Nah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menjawab, maka jawaban itu adalah definisi daripada Islam, ya kawan. Jadi sumber definisinya dari ucapan Nabi. Soal nanti mau dikembangkan silakan. Tapi sumber definisi daripada apa itu Islam itu datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan lupa. Lanjut Habib Alwi fi hadis Jibril. في حديث جبريل عليه السلام قد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ففهمنا منه أن أركان الإسلام 5 كما ذكرت في الحديث وهي كلها أعمال ظاهرية سواء كانت بدنية أم مالية فأول الأركان هو النطق بالشهادتين وهو يحتوي على أعمال اعتقادية وظاهرية وإن النطق بهما من أعمال اللسان وثانيها الصلاة وهي حركات بدنية وثالثها الزكاة وهي تصرفات مالية ورابعها صوم رمضان وهو من أعمال جسمية وخامسها الحج الذي فيه أعمال بدنية ومالية. Nah, jadi perhatikan di sini, tatkala Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan kau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan kau melakukan ibadah haji ke Baitullah. Nah, ini stata'ta ilaihi sabila, jika kamu sudah memiliki kemampuan atau ada jalan ke arah sana. Fa fahimna minhu, maka dari apa yang dijawab oleh Nabi tersebut kita memahami bahwa arkanul Islam 5, bahwa rukun Islam itu ada 5 perkara. Karena Nabi nggak sebut yang lain, Nabi sebut cuma 5 ini saja. Padahal urusan Islam banyak. Urusan Islam banyak. Amal zahiriyah itu banyak, bukan hanya 5 perkara ini saja. Tapi kenapa Nabi sebut hanya 5 perkara? Nah ini, saudara, yang memberi inspirasi kepada para ulama kita, oh ini 5 yang terpenting. Oh ini 5 yang fondasi. Oh ini 5 yang paling prinsip. Nah sehingga mereka sebut kalau sudah paling prinsip ini 5, paling penting ini 5, ya dia rukun. Kalau ibarat suatu ibadah, dia merupakan rukun yang tidak boleh tidak harus ada di dalam hal tersebut, ya kawan. Nah kama dzukirat fil hadis. Nah kemudian wahiyya kulluha a'malun zahiriyah. Dan kalau kita perhatikan 5 perkara yang disebut oleh Nabi, semuanya itu amal zahiriyah. Baik itu berkenaan dengan badaniyah, amal badan, atau amal maliyah, amal yang berkaitan dengan harta. Semuanya zahiriyah. Nah, bisa dilihat, bisa yang disebut zahiriyah bisa terdeteksi oleh indera kita. Nah, sesuatu yang bisa terdeteksi oleh indera kita itu zahiriyah. Orang mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ucapannya terdeteksi. Soal hatinya urusan dia sama Allah. Kita nggak bisa mendeteksi apa yang ada dalam hati orang, ya kawan. Nah, tapi dia mengucapkan an-nutqu itu amal zahir. Nah, jadi kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Kita menilainya dia muslim, walaupun hatinya belum tentu dia beriman kepada Allah. Walaupun hatinya mungkin dia pura-pura masuk Islam, itu urusan dia sama Allah.
Tapi urusan kita sama dia, kita sudah saksikan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah muslim. Saudara, makanya ini amal-amal zahir yang bisa terdeteksi. Fa'awwalul arkan, mari kita lihat. Rukun yang pertama, wa nutqu bisyahadatin. Nah, dia merupakan yaitu pengucapan daripada 2 kalimat syahadat. Sehingga 2 kalimat syahadat ini yahtawi ala a'malin i'tiqadiyah wa zahiriyah. 2 kalimat syahadat itu ada 2 dimensi. Saudara, ada bagian i'tiqadiyah, keyakinannya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Keyakinannya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, itu i'tiqadiyah. Nah, tapi apa yang dia ucapkan itu merupakan amal zahiriyah. Kemudian wa inna nutqa bihima min a'malil lisan. Nah, karena pengucapkan 2 kalimat syahadat itu amal lidah kita, lisan kita. Ya amal lisan termasuk amal zahiriyah. Wa thaniyah as-salatu wa hiya harakatun badaniyah. Nah, sementara ibadah salat itu merupakan ibadah gerak badan. Nah, mana badan kita bergerak saat takbir, saat kita ruku, saat i'tidal, saat kita sujud. Berarti ini amal zahiriyah. Kita bisa lihat orang ruku, sujud apa, oh dia lagi salat. Nah, soal apakah hatinya lagi sholat, wallahu alam, itu urusan Allah. Tapi kalau kita udah lihat, dia takbiratul ihram, dia ruku, dia i'tidal, kemudian dia sujud, dia salam terakhir, oh dia lagi sholat. Jadi bisa terdeteksi dengan indera manusia ya ikhwan. Wa tsaritsu zakat. Begitu juga zakat, ia tasarrufatin maliyah. Nah, dia merupakan ibadah yang berkaitan dengan pengeluaran harta. Sudah kelihatan juga. Nah, jadi kita bisa mendeteksi, oh dia lagi bayar zakat, oh dia keluarkan uangnya, oh dia keluarkan hasil panennya, oh dia bagi-bagi itu hasil zakatnya orang. Semua bisa terdeteksi dengan mata kepala kita. Makanya disebut amal zahiriyah. Warabi'uha shaum Ramadan. Shaum Ramadan juga amal jismiyah. Amal badan dia, saudara, dia puasa, dia menahan lapar, dia menahan haus, dia tidak makan, dia tidak minum, saudara. Itu amal zahiriyah. Wa khamisuha al-hajj. Dan rukun yang kelima adalah haji. Alladzi fihi a'malun badaniyah wa maliyah. Jadi kalau dalam ibadah haji ada di situ ibadah yang berkaitan dengan harta untuk ongkos dia menunaikan ibadah haji, ada juga berkaitan dengan badan, dengan fisik, dengan jisimnya. Dia harus melakukan tawaf, dia harus melakukan sa'i, dia harus melakukan wukuf, saudara, dan seterusnya. Baik, berikutnya lanjut Habib Alwi. ومسائل الإسلام لا تحقر على أركان الإسلام الخمسة إنما هي تشتمل على جميع المسائل المتعلقة بالأعمال الظاهرية سواء كانت عبادات أم معاملات كالدعوة والحسبة والجهاد والخلافة والقصاص والحدود والنكاح والطلاق وهلم جر. Jadi di sini dijelaskan. Kalau tadi kita bicara arkanul Islam, khamsatun. Tapi di sini kita diingatkan di sana adalah masailul Islam. Saudara, masailul Islam la tanhasir. Persoalan Islam ini tidak hanya terbatas ala arkanul Islamil khamsah. Persoalan Islam ini tidak hanya terbatas kepada rukun Islam yang 5. Innama hiya tastamil. Sesungguhnya persoalan Islam itu mencakup ala jami'il masail. Mencakup seluruh persoalan ad-diniyah yang berkaitan dengan agama, saudara, yang juga berkaitan bil a'malidz zahiriyah. Jadi semua persoalan agama yang berkaitan dengan amal zahiriyah, baik itu terkait ibadat maupun terkait muamalat. Seperti apa? Dakwah, itu bagian dari Islam. Hisbah, itu bagian dari Islam. Kemudian jihad, itu bagian dari Islam. Dan hukumnya semua wajib. Dakwah wajib, hisbah wajib, jihad wajib. Kemudian ada khilafah, bagian dari Islam. Ada qisas, bagian dari Islam. Ada hudud, bagian dari Islam. Ada urusan nikah, yang tadi kita belajar dengan Habib Hud. Itu juga urusan keislaman. Walaupun nikah itu nggak masuk rukun Islam. Nah, jadi jangan menganggap bahwa persoalan Islam cuma 5 rukun Islam saja. Ternyata kewajiban-kewajiban Islam yang zahiriyah, yang berkaitan dengan amal badan atau harta kita, tidak hanya terbatas di dalam 5 rukun Islam. Banyak, saudara. Nah, makanya di sini dikatakan nikah, wa talak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya,
Lalu kalau masalah Islam begitu banyak, tapi yang disebut cuma 5, berarti 5 yang paling penting. Berarti 5 yang paling pokok. Berarti 5 itu yang betul-betul harus diprioritaskan. Tapi bukan berarti selain 5 enggak ada kewajiban, bukan. Saudara, jihad wajib, dakwah wajib, hisbah wajib. Persoalan nikah ada kewajiban-kewajiban, ada rukun, ada syarat, saudara, yang harus dipenuhi dan seterusnya. Nah, jadi rukun Islam, ya memang ada 5, tapi masailul Islam, saudara, tidak terbatas hanya persoalan yang 5. Ini penting, sengaja saya tekankan ini persoalan penting, karena nanti begitu kita masuk soal akidah, syariat, kemudian akhlak, maka yang kita bahas bukan yang rukun saja. Jadi masail yang perlu kita paparkan, karena kadang-kadang ada orang tersesat di rukun Islamnya nggak tersesat. Saudara, dia nggak tersesat di rukun Islamnya bagus, dia sholat, dia puasa, dia zakat, bla 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 bla. Tapi begitu di urusan perkawinan dia tersesat. Punya istri 20 sekaligus, saudara, atau dia kawin nggak pakai ijab gobul. Kan bisa orang sesat di masalah, saudara. Jadi sesat nggak mesti hanya berkenaan dengan rukun. Bisa jadi rukun Islamnya rapi, dia haji, dia puasa, dia zakat, dia ini. Tapi begitu masuk urusan perkawinan ngawur. Begitu masuk urusan tolak dia ngawur. Begitu masuk urusan jihad dia ngawur. Urusan dakwah dia ngawur. Begitu masuk urusan hudud dia ngawur. Kadang-kadang dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu juga bisa menyebabkan orang menjadi sesat. Nah, jadi sesat itu tidak hanya terbatas kepada rukun Islam. Baik, berikutnya Habib Muhammad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. تبحث مسائل الإسلام بالتفصيل في علم الفقه أو علم الشريعة فيسمى بعلم الفقه لأن فيه فهم أحكام الإسلام والفقه في اللغة معناه فهم أما في الاصطلاح الشرعي فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ويسمى بعلم الشريعة لأن فيه بحثا عن شرائع الإسلام والشريعة من كلمة شرع وهو طريق أما في الاصطلاح على وجه العموم فعرف الشيخ سعدي أبو جيب حفظه الله الشريعة بأنها ما شرعه الله أما المعنى الاصطلاحي على وجه الخصوص فلا يأتي معنى الشريعة إلا فيما يتعلق بالأحكام العملية كما عرفه شيخي وأستاذي في جامعة الملك سعود بمملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعة جي رحمه الله المتوفى 1435. الشريعة هي الأحكام العملية في الدين. إني أرى أن هذا المعنى على وجه العموم فلإتمام التعريف ينبغي أن تذكر الأخلاق فيه فأقول الشريعة ما شرعه الله من العقائد والأحكام والأخلاق. Baik, ya ikhwan, mari kita perhatikan. Di sini disebutkan tubhatsu masail Islam bitafsil. Masalah-masalah keislaman. Jadi kalau kita sebut al-Islam, rukun agama yang pertama al-Islam. Nah, kalau kita perhatikan tadi rukun Islam ada 5. Ternyata 5-5-nya adalah persoalan amal zahiriyah. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan. Berarti semua persoalan amal zahiriyah itu masuk masalah keislaman. Bukan masuk masalah keimanan. Saudara, dia masuk ke dalam masalah keislaman. Nah, masalah-masalah keislaman. Baik yang jadi rukun Islam maupun yang tidak jadi rukun Islam. Saudara, seluruh persoalan keislaman itu dibahas secara bitafsil, secara terperinci fi ilmil fiqhi, dalam ilmu yang disebut ilmu fikih, saudara. Atau ilmu syariah, atau disebut juga ilmu syariat, saudara. Fayusamma bi ilmil fiqhi, kenapa dia disebut ilmu fikih, saudara? Li'anna fihi, karena di dalam ilmu ini fahmu ahkamil Islam. Yaitu yang dipelajari adalah tentang pemahaman hukum-hukum Islam. Makanya disebut juga ilmu hukum Islam. Nah, kadang-kadang disebut juga ilmu hukum Islam. Suka disebut ilmu fikih, suka disebut ilmu syariah. Kadang-kadang juga tidak jarang disebut ilmu hukum Islam. Wal fiqhu fil lughah. Nah, sedangkan kata fikih dalam makna etimologi, makna bahasa adalah al-fahm. Al-fiqh, al-fahm. Saudara.
Amma fil istilah syar'i, sedangkan dalam istilah syariat, fahuwal ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatihat tafsiliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah. Hukum-hukum syariat amaliyah. Lawan syariat amaliyah adalah syariat ilmiah. Itu bedanya tuh. Kalau disebut asyariatil ilmiah, itu berkaitan dengan usuluddin. Itu berkaitan dengan ilmu akidah. Tapi kalau disebut amaliyah, itu berkaitan dengan fikih atau syariat. Yang mana semuanya saudara diambil dari dalil-dalil yang tafsil. Dalil-dalil yang rinci saudara. Yusama bi ilmi syariah. Sedangkan ilmu keislaman ini disebut ilmu syariat. Li'anna fihi. Karena di dalam ilmu ini, keislaman ini, saudara, bahtan an syara'il Islam. Ada pembahasan soal syariat-syariat Islam. Nah syariat itu sendiri min kalimat syara'a, saudara, wahwa tariq. Syariat itu sendiri asli daripada maknanya adalah tariq, yaitu artinya jalan. Wa amma fil istilah ala wajhil umum, sedangkan dalam istilah yang umum yang biasa dimaknai di dalam sejumlah kitab usul fikih sebagaimana ditakrifkan oleh Syekh Sa'di Abu Jaib. Hafizahullah, Syekh Sa'di Abu Jaib ini yang mengarang kitab Al-Qamusul Fiqhi. Ada satu kitabnya sangat bagus, Al-Qamusul Fiqhi. Kamus fikih. Semua istilah fikih dimasukkan dalam kamus tersebut. Sehingga kita mudah mencari, ini istilah ini maknanya apa sih? Istilah ini maksudnya apa sih? Istilah ini ada di bab apa sih? Lengkap. Ya ikhwah. Nah beliau katakan syariat itu adalah masyara'ahullah. Apa saja yang disyariatkan Allah. Titik. Itu namanya syariat ya ikhwan. Jadi betul-betul secara global, universal, umum, saudara. Amma makna istilahi, nah, itu saudara. Nah, sedangkan makna yang lebih khusus lagi. Nah, di sini saya punya guru, saya punya dosen, Profesor Dr. Muhammad Rawas Qol-Aji, saudara. Nah, dulu saya belajar kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab kepada beliau di universitas, luar biasa. Seorang faqih, saudara, yang belajar dari Suri, terusir, nggak bisa lagi hidup di Syria. Akhirnya beliau hidup di Saudi, beliau ngajar menjadi dosen di Riyadh, sampai meninggal dunia di Riyadh, nggak bisa kembali ke negerinya. Karena memang seorang yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, dan beliau seorang faqih yang luar biasa. Nah, beliau sendiri, saudara, mengatakan asy-syari'ah yal ahkamul amaliyati fid din. Nah, jadi beliau ingin lebih mengkhususkan. Kalau tadi masyara'ahullah itu terlalu global, semuanya dicakup. Tapi di sini beliau ingin supaya syariat itu hanya dikaitkan dengan syariah amaliyah fid din. Hanya berkaitan dengan syariat yang urusan fikih aja, urusan hukum saja. Saudara. Namun demikian, saudara, kalau kita bicara kata syariat, ternyata, saudara, ternyata kata syariat itu memang ya apa yang dibahas oleh beliau dalam kitabnya tadi, saudara, ini maknanya masih terlalu khusus, fokus kepada hanya urusan syariat saja. Nah, jadi kalau kita bilang syariat Islam, nah itu kesannya cuma hukum Islam aja, soal fikih Islam saja. Padahal orang kalau sebut syariat Islam itu pengertiannya bukan hanya hukum fikih, akidah juga masuk, akhlak juga masuk. Apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena dalam akidah ada hukum juga, hukum yang berkaitan dengan tauhid, hukum seseorang bisa kafir atau tidak kafir. Dalam akhlak juga ada hukum. Mana akhlak yang mahmudah, mana akhlak yang mazmumah, mana akhlak yang wajib dimiliki, mana akhlak yang tidak. Itu semua berkaitan dengan hukum. Jadi kalau bicara soal syariat, berarti dia mencakup semua. Baik itu mencakup hukumnya, syariatnya, atau mencakup akidahnya, begitu juga mencakup akhlaknya. Nah, jadi saya lebih mengambil pengertian yang terakhir ini, karena kitab ini, risalah ini nanti akan komprehensif membahas akidah, syariat, dan akhlak. Tidak hanya berkaitan dengan syariah amaliyah, saudara. Jadi ada juga syariahnya syariah ilmiah. Ada syariah amaliyah, ada syariah ilmiah. Nah, syariah ilmiah itu yang berkaitan dengan akidah. Cuman di sini ada sedikit salah teks, saudara.
Ini arah hadal makna, saudara, ini makna yang di atas, ini ada kekurangan ini. Ini kalimatnya tidak tepat ini, saudara. Jadi ini arah bukan hadal makna ala wajhil umum, itu udah selesai di atas. Nah. Ini arah annal makna, nah, saudara, la budda an yakuna syamilan. Saudara, jadi kita tahu bahwa definisi itu kan sebagaimana kita tahu, saudara, dia harus jame mane. Jame mane. Dia jame menghimpun. Jadi yang betul jangan samilan. Jami'an mane'an. Sesuai dengan definisi. Jami'an mane'an. Artinya jame, dia harus menghimpun. Apa yang bagian dari syariat harus dihimpun dalam definisi. Dan apa yang bukan bagian dari syariat harus ditolak. Jangan sampai dia masuk ke dalam definisi. Nah, jadi saya lebih suka mengambil yang jami' mane untuk mengartikan kata syariat tadi, supaya nanti dengan risalah ini juga jadi sejalan. Bahwa kita bicara syariat secara umum semua. Mau itu akidah, mau itu fikih, hukum, mau itu akhlak. Semua secara umum syariat Islam. Naam, secara khusus syariat Islam itu hanya berkaitan dengan urusan hukum, amaliyah atau fikih. Itu secara khusus. Jadi kalau ada mengartikan secara khusus, benar, dia nggak salah. Ada mengartikan secara umum juga benar, dia nggak salah, saudara. Nah, jadi ini yang perlu kita berikan catatan di bagian ini. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu, ya kawan. Silakan kalau ada pertanyaan.